Holy Wings bagi saya mengajarkan dua hal, yaitu kerja cerdas dan tata krama. Terlepas dari kontroversi yang marak dibicarakan belakangan ini, ada nilai positif yang bisa diambil dari Holy Wings, yaitu semangat dalam membangun sebuah bisnis dan kejelian dalam melihat sebuah peluang. Lalu bagaimana perjalanan Holy Wings dari yang awalnya kedai nasi goreng hingga saat ini 12 outlet mereka dicabut izinnya oleh Pemprov DKI? Darinya kita belajar. Dalam sejarah Holy Wings, tempat yang sekarang juga dikenal menjual minuman keras ini dulunya bukanlah apa-apa. Mereka berhasil menjelma menjadi sebuah tempat nongkrong anak muda dan memiliki 3 jenis usaha: bar, klub, dan restoran. Ada satu fakta menarik, yaitu Holy Wings yang kini cabangnya telah menjamur di berbagai kota di Indonesia, dulunya bermula dari sebuah kedai nasi goreng. Hal itu diungkapkan Ivan Tanjaya selaku co-founder Holy Wings bersama rekannya Eka Setiawijaya. Mereka merintis sebuah kedai nasi goreng yang diberi nama Kedai Opa di sebuah ruko. Tapi sekarang, di Jakarta ada, Medan ada, Surabaya ada, Bandung ada, Semarang ada, Manado ada. Pokoknya banyak deh. Barulah pada 2014, Holy Wings kemudian merubah afiliasi bisnis dan menaungi bar, klub, serta restoran. Kalian tahu apa yang membuat mereka mengambil keputusan tersebut? Karena pendapatan yang sedikit dan cenderung merugi. Keduanya akhirnya memodifikasi bisnis mereka dan mendirikan Holy Wings. Dan ide untuk memodifikasi bisnis kedai nasi gorengnya ini terinspirasi dari sebuah bar di Beijing. Ketika masih berkuliah di Cina, pria kelahiran Sulawesi Tengah ini kerap kali mengunjungi bar yang menyajikan live music. Kemudian dibawalah konsep live music ini dan dia coba di kedai miliknya. Sampai akhirnya kedai nasi goreng yang awalnya sepi mulai lari setelah adanya live music. Bisa dibilang live music ini menjadi salah satu magnet yang membawa kesuksesan bagi Holy Wings. Seiring dengan kesuksesan yang diraih Holy Wings, pada Mei 2021 lalu, pengacara kondang Hotman Paris mengumumkan bahwa dirinya menjadi pemegang saham Holy Wings sekaligus pengacara bagi Holy Wings. Tidak hanya Bang Hotman, Nikita Mirjani juga menjadi pemegang saham Holy Wings di saat yang bersamaan. Sampai akhirnya Juni 2022 muncullah sebuah promosi yang justru membuat Holy Wings tersandung masalah dan tidak dapat mengepakkan sayapnya. Promosi yang menggunakan nama yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ini justru sedikit menahan usaha Holy Wings untuk terbang semakin tinggi ketika pihak Holy Wings menggunakan 2 buah nama yang sangat dekat dengan agama. Hingga video ini dibuat, ada 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus promosi Holy Wings, mulai dari direktur kreatif hingga tim promo. Promosi yang kebablasan ini membuat apa yang sudah dibangun seakan-akan runtuh begitu saja. 12 outlet Holy Wings dicabut izin usahanya karena kasus promosi yang menguap ternyata membawa fakta lain dalam hal izin usaha mereka. Dikutip dari Detik News, salah satu alasannya adalah belum memiliki sertifikat usaha bar. Ada 2 hal yang bisa kita ambil dari Holy Wings. Bagaimana semangat mereka memulai dan membangun sebuah usaha hingga tumbuh besar patut menjadi contoh positif bagi siapapun, termasuk saya. Bagaimana mereka berani mengambil langkah tidak hanya untuk bertahan, tapi juga untuk menjadi usaha besar di bidang kuliner tentunya. Menjadi pelajaran besar bagi siapapun yang memiliki usaha. Tapi ketika kita sudah di atas dan banyak mata yang tertuju pada kita, jangan lupa sekecil apapun hal yang kita buat akan mudah terlihat. Sehingga perlu sikap yang lebih bijak dan berhati-hati dalam setiap langkah yang kita ambil. Dari Holy Wings, kita belajar itu.